Ada luka yang tidak terlihat, tapi mengubah seluruh hidup kita. Pernahkah kamu tersenyum di depan banyak orang, tetapi di dalam hati ada sesuatu yang terasa hancur? Pernahkah kamu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, padahal sebenarnya kamu sedang berjuang keras untuk tetap kuat? Ada luka yang bisa dilihat oleh mata. Luka karena terjatuh. Luka karena kecelakaan. Luka yang meninggalkan bekas pada tubuh. Namun ada luka lain yang jauh lebih dalam. Luka yang tidak terlihat. Luka yang tidak meninggalkan bekas di kulit. Luka yang tidak bisa difoto. Luka yang seringkali tidak diketahui siapapun. Tetapi luka itulah yang diam-diam mengubah seluruh hidup kita. Mungkin luka itu berasal dari sebuah penolakan. Sebuah kalimat yang pernah diucapkan seseorang bertahun-tahun lalu. Sebuah kegagalan yang sulit dilupakan. Sebuah pengkhianatan dari orang yang sangat dipercaya. Atau mungkin kehilangan seseorang yang sangat berarti. Peristiwa itu mungkin sudah lama berlalu. Waktu terus berjalan. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Bulan berganti tahun. Tetapi entah mengapa, ada bagian dari diri kita yang masih tertinggal di sana. Masih mengingat. Masih merasakan, masih terluka. Luka batin seringkali tidak datang dengan suara yang keras. Ia datang perlahan, diam-diam, masuk ke dalam pikiran dan menetap di sana. Kemudian mulai memengaruhi cara kita melihat diri sendiri, cara kita melihat orang lain, dan cara kita menjalani hidup. Ada orang yang menjadi sulit percaya kepada siapapun setelah dikhianati. Ada orang yang takut mencoba lagi setelah mengalami kegagalan. Ada orang yang terus merasa dirinya tidak berharga karena pernah diremehkan. Ada orang yang selalu merasa kurang karena terlalu sering dibandingkan. Dan tanpa disadari, luka yang tidak terlihat itu mulai mengambil alih arah kehidupan mereka. Mereka mungkin tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap menjalani rutinitas. Namun jauh di dalam hati, ada bagian yang belum sembuh. Ada ruang kosong yang masih terasa sakit ketika disentuh. Yang menyedihkan, tidak semua orang memahami luka seperti ini. Karena dunia seringkali lebih mudah melihat apa yang tampak daripada memahami apa yang dirasakan. Ketika seseorang patah tulang, semua orang tahu bahwa ia sedang kesakitan. Tetapi ketika hati seseorang patah, tidak semua orang menyadarinya. Ketika tubuh terluka, orang-orang memberikan waktu untuk pemulihan. Tetapi ketika jiwa terluka, seringkali yang didapat hanyalah kalimat sederhana. Lupakan saja. Sudah biasa. Jangan terlalu dipikirkan. Padahal tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan melupakannya. Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada luka yang membutuhkan penerimaan. Dan ada luka yang membutuhkan keberanian untuk menghadapinya. Salah satu hal yang paling sulit dalam hidup adalah menerima bahwa sesuatu telah menyakiti kita. Karena seringkali kita berusaha terlihat kuat. Kita berpura-pura baik-baik saja. Kita menutupi rasa sakit dengan kesibukan. Kita menutupi kesedihan dengan senyuman. Kita menutupi kehampaan dengan aktivitas yang tidak pernah berhenti. Namun luka yang diabaikan tidak benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi. Dan suatu hari, ketika kita tidak siap, ia muncul kembali. Muncul dalam bentuk ketakutan. Muncul dalam bentuk kemarahan. Muncul dalam bentuk kecemasan. Muncul dalam bentuk keraguan terhadap diri sendiri. Karena itu, penyembuhan selalu dimulai dari keberanian untuk mengakui bahwa kita sedang terluka. Tidak ada yang salah dengan mengakui rasa sakit. Tidak ada yang lemah karena menangis. Tidak ada yang gagal hanya karena sedang berjuang memulihkan dirinya. Justru keberanian terbesar seringkali bukan ketika kita melawan dunia, melainkan ketika kita berani menghadapi luka yang ada di dalam diri sendiri. Luka yang tidak terlihat seringkali mengajarkan pelajaran yang tidak pernah diajarkan oleh kebahagiaan. Ia mengajarkan empati. Ia mengajarkan ketabahan. Ia mengajarkan bagaimana rasanya berada di titik terendah. Dan karena itulah,
Banyak orang yang paling bijaksana adalah mereka yang pernah terluka. Mereka tahu bagaimana rasanya kecewa. Mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan. Mereka tahu bagaimana rasanya berjuang sendirian. Karena itu mereka belajar untuk lebih memahami orang lain. Mereka belajar untuk tidak mudah menghakimi. Mereka belajar untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Namun bukan berarti luka harus menjadi rumah yang kita tinggali selamanya. Luka adalah guru, bukan tempat tinggal. Kita boleh belajar darinya. Kita boleh mengambil hikmahnya. Tetapi kita tidak boleh membiarkannya menentukan masa depan kita. Banyak orang hidup bertahun-tahun dalam bayang-bayang masa lalu. Mereka terus mengingat apa yang telah terjadi, terus menyalahkan diri sendiri, terus memikirkan apa yang seharusnya bisa dilakukan. Padahal masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah cara kita memaknainya. Mungkin kita tidak bisa menghapus luka, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup setelah terluka. Kita bisa memilih untuk menjadi pahit atau menjadi lebih bijaksana. Kita bisa memilih untuk menutup hati atau belajar membuka hati dengan lebih hati-hati. Kita bisa memilih untuk berhenti atau memilih untuk melangkah kembali. Penyembuhan bukan berarti rasa sakit itu hilang sepenuhnya. Penyembuhan adalah ketika luka itu tidak lagi mengendalikan hidup kita. Penyembuhan adalah ketika kita bisa mengingat masa lalu tanpa dihancurkan olehnya. Penyembuhan adalah ketika kita mampu menerima bahwa sesuatu yang menyakitkan pernah terjadi. Tetapi itu bukan akhir dari cerita kita. Karena hidup selalu lebih besar daripada luka yang kita alami. Selalu ada harapan. Selalu ada kesempatan baru. Selalu ada alasan untuk bangkit kembali. Mungkin saat ini kamu sedang membawa luka yang tidak diketahui siapapun. Mungkin ada beban yang selama ini kamu simpan sendirian. Mungkin ada kesedihan yang tidak pernah benar-benar kamu ceritakan. Jika itu benar, ketahuilah satu hal. Kamu tidak harus menyembuhkan semuanya hari ini. Kamu tidak harus menjadi kuat setiap saat. Kamu tidak harus memiliki semua jawaban sekarang juga. Yang perlu kamu lakukan hanyalah terus melangkah. Satu langkah kecil setiap hari. Memberi dirimu waktu. Memberi dirimu ruang untuk bertumbuh, dan memberi dirimu kesempatan untuk sembuh. Karena sama seperti luka pada tubuh yang membutuhkan waktu untuk pulih, hati juga membutuhkan waktu untuk kembali utuh. Percayalah, apa yang saat ini terasa sangat berat tidak akan selalu terasa seperti itu. Apa yang hari ini membuatmu menangis, suatu hari nanti mungkin akan menjadi bukti bahwa kamu berhasil bertahan. Dan apa yang pernah melukaimu tidak harus menjadi sesuatu yang menghancurkan masa depanmu. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa luka yang dulu membuatmu hampir menyerah ternyata juga mengajarkanmu cara bertahan. Ia mengajarkanmu kekuatan yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Ia membentukmu menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Karena terkadang, luka yang tidak terlihat memang mengubah seluruh hidup kita, tetapi bukan selalu dengan cara menghancurkan. Kadang-kadang, luka itu mengubah kita menjadi seseorang yang lebih mampu menghargai kehidupan, lebih mampu mencintai, lebih mampu memahami, dan lebih mampu menemukan makna di balik setiap perjalanan yang kita lalui. Jadi, jika hari ini hatimu masih menyimpan luka, jangan menyerah pada dirimu sendiri. Rawat dirimu dengan sabar. Maafkan dirimu jika perlu. Berikan waktu untuk sembuh. Dan tetaplah percaya bahwa ada masa depan yang lebih baik menunggumu. Karena luka mungkin menjadi bagian dari kisah hidupmu. Tetapi luka tidak pernah berhak menjadi akhir dari kisahmu. Ada luka yang tidak terlihat, tetapi mengubah seluruh hidup kita. Dan terkadang, dari luka itulah lahir kekuatan terbesar yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.